putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar Anwar tidak dibiarkan mengadili sidang. Adapun modus pelaku yakni dengan pengajuan kredit fiktif atas nama nasabah yang sudah meninggal dunia. Hai Sobat Negeriku, jumpa lagi di reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. Kali ini kembali bersama gue, Anam, akan membawakan 5 berita terpopuler di JPNN sepekan terakhir. Nah, kita awali berita kelima dari dunia politik. Berjudul, Adik Prabowo diminta maju Cagup Sulut, pengamat mengatakan berpeluang besar untuk menang. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, angkat bicara terkait munculnya dukungan untuk adik kandung Prabowo Subianto, yakni Hasyim Joyo Hadikusumo agar maju sebagai calon gubernur Sulawesi Utara. Emang apa sih nggak boleh? Ujang Komarudin menilai munculnya dukungan dari warga Sulut sesuatu hal yang positif. Nah, berita terkait munculnya nama daripada adik kandung Prabowo Subianto ini ternyata menggelitik komentar dari para warganet. Salah satunya dari akun bernama Sesara24. Iya, sekalian maju aja jadi gubernur dulu, terus nanti tiba-tiba jadi menteri atau cawapres, melanjutkan pemerintahan sang kakak. Bagus itu, biar terah keluarga nggak putus. Kita ini memang negara kerajaan, nggak apa-apa, lanjut aja. Kerajaan apa ya, Majapahit? Selain komentar dari Sesara24, ternyata ada juga akun lain yang mengomentari. Dari Dodi Handa. Sip, mantap, negara ini hanya milik keluarga Jokowi, keluarga Prabowo, dan kroni-kroninya. Tuh, jadi pengen punya keluarga pejabat saya. Masuk ke berita keempat dari dunia politik. Kali ini beritanya masih terkait soal Pilpres 2024 yang masih kisruh ya. Let's go. Beritanya berjudul, MK tak bakal membiarkan Paman Gibran mengadili gugatan Pilpres 2024. Anda sudah tahu penyebabnya? Kita baca beritanya ya. Hakim Mahkamah Konstitusi atau yang biasa disebut MK sekaligus paman dari cawapres Gibran Rakabuming Raka yakni Anwar Usman tidak akan ikut serta mengadili sidang gugatan hasil Pilpres 2024. Juru bicara MK Fajar Laksono menuturkan, MK ingin menaati putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar Anwar tidak dibiarkan mengadili sidang. Berita terkait sidang sengketa Pilpres 2024 ini ternyata mengundang komentar dari para sobat negeriku. Kita baca yuk. Let's go. Komentar pertama datang dari akun bernama Si Paling Tampan. Penasaran tampan kayak apa sih ini orang? Pamannya Gibran memang nggak ikut sidang, tapi pas bahas keputusan sebelum putusan ikut terbuka nggak? Siapa tahu ya kan? Ruang di balik deretan meja hakim hanya mereka yang tahu. Semoga hakimnya jujur ya. Ya, kita doakan aja ya mereka jujur. Sobat negeriku yang lain juga turut mengomentari sidang sengketa Pilpres ini loh. Salah satunya akun bernama Roberto. MK sudah masuk angin gara-gara pamannya Gibran. Aku nggak percaya sama MK lagi. Terus kalau memang semua orang sudah nggak pada percaya, kita harus percaya sama siapa ya? Oke, kita lanjut ke berita ketiga, masih dari dunia politik loh. Beritanya berjudul, soroti pertemuan Surya Paloh dan Prabowo, M. Khodari mengatakan agenda politik Nasdem dan Anies sudah berbeda. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Khodari menyoroti pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan calon presiden nomor urut 2 terpilih yakni Prabowo Subianto belum lama ini. Menurut Khodari, manuver Surya Paloh itu menimbulkan spekulasi. Khodari menilai Surya Paloh akan membawa Partai Nasdem merapat ke Prabowo Gibran dan bergabung ke pemerintahan. Wah, kira-kira bisa bergabung nggak ya? Berita terkait pertemuan antara Surya Paloh dan calon presiden terpilih yakni Prabowo Subianto ini ternyata lagi-lagi turut mengundang komentar dari para sobat negeriku loh. Yuk kita simak. Komentar datang dari salah satu akun bernama Oki Pandra. Pak Anies, Anda dieluk-elukan di awal, lalu karena tidak menguntungkan, Anda ditinggalkan partai itu. Sudah cukup Pak Anies, lebih baik jadi tokoh bangsa cendekiawan akademisi, daripada jadi politikus bermuka dua.
Bermuka dua. Apa iya Pak ini selama ini bermuka dua? Berita pertemuan antara Surya Paloh dan Prabowo Subianto ini juga turut mengundang komentar dari akun bernama Didin Dirdi. Begitulah politikawan, tidak ada kesetiaan di dalamnya. Kalau mau masuk politik sudah harus tahu resikonya. Ayo, resikonya udah tahu belum? Ya, lanjut masih di berita reactionjapan.com. Kita lanjut di berita kedua. Kali ini beritanya datang dari dunia hukum atau biasa kita sebut kriminal lah ya. Berita kali ini datang dari dunia perbankan loh. Beritanya berjudul Bank pemerintah di Semarang dibobol pegawainya sendiri, modusnya. Astaga. Yuk kita simak. Pegawai salah satu bank milik pemerintah daerah di kota Semarang, Jawa Tengah membobol perusahaannya sendiri. Adapun modus pelaku yakni dengan pengajuan kredit fiktif atas nama nasabah yang sudah meninggal dunia. Sementara itu, mantan pimpinan cabang bank tersebut yakni Bapak Asep Sofyan mengaku tidak menyadari adanya nama-nama nasabah yang ternyata fiktif. Kok bisa sih kecolongan? Nah, berita kriminal ini ternyata mengundang juga loh komentar dari salah satu akun wanita bernama Kania Putri. Kita panggil Mbak aja ya. Mbak Kania Putri mengatakan hanya orang jujur, iman kuat, dan bermoral yang bisa bekerja di bank. Masa iya sih? Tiap hari lihat tumpukan uang, kalau pejahat otak serakah pasti akal bulus banyak untuk nilep. Kayak gini nih contohnya. Aduh, mungkin ini salah satu ya. Kita coba, siapa tahu nanti ada lagi yang terungkap. Komentar lain datang juga dari akun bernama Citra Chandra. Aduh, Citra Chandra ini nama perempuan atau laki ya? Citra Chandra mengatakan makan uang haram enak gak mas? Kasih makan keluarga pakai uang haram, gimana rasanya? Udah ada yang pernah ngerasain belum? Nah, akhirnya sampai juga kita di berita paling populer pada pekan ini di jpn.com. Yuk kita simak beritanya, penasaran kan? Kali ini beritanya datang dari KPK. KPK belum lama ini menyita hotel milik gubernur. Lihat nih bangunannya. Oh. Wah, ternyata bangunannya besar juga ya. Emang apa sih nggak boleh? Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa dikenal sebagai KPK baru-baru ini menyita satu unit hotel terkait penyidikan kasus dugaan suap proyek dan perizinan. Diketahui jika bangunan hotel tersebut milik Gubernur nonaktif Maluku Utara, yakni Bapak Abdul Ghani Kasuba. Berita terkait penyitaan sebuah hotel oleh KPK ini turut mengundang komentar dari Sobat Negeriku. Sobat Negeriku yang berkomentar datang dari akun bernama Gio Baba. Wah, gubernur punya hotel, nggak perlu perizinan lagi ya. Tinggal bangun aja sama cari investor. Hebat. Selamat menginap di Hotel Prodio ya Pak. Waduh, saya jadi penasaran, kayak apa sih hotel yang disita itu? Komentar lain datang dari akun bernama Ali Sidik. KPK sering-seringlah bermain ke daerah, banyak gubernur yang punya aset dan bisnis bertebaran pakai numpang nama saudara-saudara dan keluarga mereka. Perizinan dipermudah, coba cek gubernur-gubernur di daerah timur Indonesia seperti wilayah Kalimantan, Sulawesi. KPK jangan cuma duduk manis di Jawa aja Pak. Waduh, kayaknya memang perlu deh KPK bergerak ke daerah-daerah pinggir. Ya Sobat Negeriku, itu dia 5 berita populer di jpn.com pada pekan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel jpn.com. Dan satu lagi, install juga ya aplikasi jpn.com. Gue Anam, selamat menjalankan ibadah puasa. Bye.